bersama saya Kisya Zahra dan Saya Revalina Fazri. di podcast Sumpah Pemuda. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren nih. Mereka ini suka pemandangan alam, suka hiking. Nah, sebelum kita masuk ke podcast intinya, kita mau perkenalan dulu. Boleh dong kakaknya yang paling cantik perkenalkan dulu, namanya siapa? Halo semua, perkenalkan nama aku Mirza Fitri Aprilina dari 11 DKV 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilal Arjuan Maulana dari kelas 12 DKV 1. Oke. Saya lihat-lihat nih, kalian tuh dari saya baca artikel, terus sosmed-sosmed kalian tuh isinya pemandangan alam, tentang gunung gitu kan. Tentang, ya kalian suka hiking gitu. Pengalaman apa sih yang udah kalian dapetin dari naik gunung tuh? Atau kalian udah pernah naik gunung apa aja? Kalau saya sih, awal saya naik gunung tuh dari kampung saya, yaitu Jawa Timur, Tulungagung. Pertama kali saya naik gunung tuh bukan gunung, yaitu bukit. Di kampung saya tuh ada yang namanya Gunung Budek. Nah, itu dia nggak tinggi-tinggi banget sih, sekitar 500 mdpl-an. Jadi itu tuh gunung pertama kali saya naik gunung. Yang kedua ada di Gunung Gede. Yang ketiga, yang terakhir yang 2024 saya pernah mendaki Gunung Lawu. Oke, kalau kakaknya yang satu lagi? Kalau saya baru pertama kali nge-hiking Kawaratu. Udah. Oke. Pengalaman apa aja yang kakak dapat di gunung itu? Kalau aku suka senang bareng karena ada trouble waktu itu. Apa tuh? Ada masalah atau apa gitu? Iya, teman ada masalah kayak dia fisiknya kurang dilatih. Kalau kakaknya satu lagi? Kalau saya ya pengalaman naik gunung ya, seru sih, seru banget naik gunung itu. Selain apa tuh, kita seru-seruan bareng ya kan, melatih fisik juga gitu, susah senang bareng kan. Kalau naik gunung kan nggak boleh, maksudnya nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya, harus melihat teman-teman juga, harus menjaga satu sama lain gitu. Jadi itu kalau naik gunung tuh selain dapat capeknya juga, kalau udah di puncak tuh kayak dapat rasa penatnya tuh terbayarkan semua gitu. Makanya saya suka dari naik gunung tuh, hiking tuh gitu. Iya sih ya, pemandangannya emang bagus banget sih pas nyampe puncak. Kira-kira nih, tadi kan kakaknya bilang temennya tuh ada trouble gitu kan waktu di trek. Nah, kira-kira persiapan fisik apa sih yang harus dipersiapin gitu pas naik gunung tuh apa? Kalau saya sendiri sih rajin jogging sama temen gitu. Iya sih, fisik juga harus di stamina-nya harus dinaikin lagi. Soalnya naik gunung itu, apalagi sekarang banyak pendaki-pendaki FOMO ya gitu. Naik gunung gede, habis itu foto di puncak. Itu kita selain menyiapkan outfit, juga harus menyiapkan fisik sama mental juga sih itu. Awalan kalian tuh naik gunung tuh karena apa sih? Atau karena diajak temen gitu? Atau aduh lagi patah hati nih tiba-tiba naik gunung gitu? Atau apa sih? Kalau aku pertama kali itu diajakin karena temen aku sakit hati karena digosting sama cowoknya sendiri. Iya kayak gitu. Kalau saya diajak temen sih, benar diajak temen pertama naik gunung tuh. Jadi itu dulu tuh ceritanya saya pulang kampung, nggak tahu kemana lagi nih, udah suntuk lah di rumah, udah suntuk. Terus tuh temen ngajakin, ayo ngedaki yuk. Ngedaki apaan, orang belum pernah sama sekali naik gunung ya. Itu dekat rumah kan ada Gunung Budek, udah daki situ aja gitu. Tinggi nggak? Enggak, kok nggak tinggi, cuma 200 mdpl doang gitu. Itu baru pertama kali saya naik gunung tuh kan. Oke lah, ayo gitu. Walaupun pendek ya gunung, walaupun pendek 500 mdpl juga, di tengah-tengah naik gunung juga, aduh capek banget bro gitu naik gunung. Dikit lagi capek banget nih, kaki udah keram, tetap dipaksa naik gunung gitu. Apalagi kan di situ kan anak-anak saya ngajak kan, anak-anak akamsi udah pada biasa naik gunung. Itu udah nyeker doang, nggak bawa logistik sama sekali, nggak bawa apa-apa. Saya kan yang anak kota baru mulai naik gunung gitu, fisik belum ada persiapan sama sekali gitu. Kira-kira kakaknya naik gunung butuh budget berapa? Disesuaikan aja sih sama logistik yang dibutuhin, kayak
bawa buah mungkin, terus sosis, ya makanan-makanan gitu. Kalau kakaknya biasanya tuh naik gunung bawa apa aja sih? Logistiknya tuh yang harus dibawa tuh apa aja? Terus peralatannya apa aja gitu? Sebenarnya sih kalau ditanya naik gunung tuh budgetnya berapa sih? Baru beragam sih budgetnya ya. Saya terakhir naik gunung gede tuh budgetnya berapa ya? Nggak terlalu mahal kok, nggak nyampe menyentuh 1 digit, nggak nyampe. Cuman emang yang diperluin tuh logistiknya itu sesuaiin aja kita mau camp berapa mau berkemah berapa hari itu udah sesuaiin aja logistiknya apa aja gitu. Abis itu orangnya juga harus tepatin nih orang ini sebagai apa gitu, yang menunjukkan sebagai leader, habis itu yang memegang logistik siapa aja gitu. Nggak banyak sih itu, nggak mahal sih itu naik gunung. Oke. Terus pendapat kalian nih tentang orang-orang yang cuma sekedar FOMO atau ikut-ikutan tanpa persiapan fisik, persiapan mental tuh apa sih pendapat kalian tentang mereka-mereka yang cuma FOMO? Kalau pendapat saya kalau FOMO yang penting sehat, apalagi FOMO yang semua olahraga sih fan-fan aja, oke. Bagus malah kalau FOMO itu berdampak baik bagi kita. Tapi kita berpikir juga kalau FOMO-nya itu pengen ikut-ikutan doang, tapi nggak melihat batas kapasitas diri kita, juga harus waspada. Apalagi kita naik gunung kan, naik gunung kita harus menyiapin fisik, mental. Habis itu juga diri kita juga bisa dipertaruhkan. Kalau naik gunung tuh kalau kita nekat nggak sesuai kapasitas kita, bisalah kita kena hipotermia, kelelahan, habis itu juga bisa merenggut nyawa juga gitu. Kan belakangan itu banyak tuh kena yang cuma pendaki FOMO, habis itu naik gunung kena hipotermia, habis itu bisa merenggut nyawa juga. Itu tuh yang jadi problemnya di situ. Untuk yang FOMO sih nggak apa-apa, kalau emang dampaknya baik nggak apa-apa. Oke, berarti FOMO itu baik-baik aja ya? Iya, asalkan persiapannya Benar, cukup, oke. dampaknya baik juga. Kan tadi katanya kebanyakan hipo nih. Untuk supaya nggak hipo tuh kita apa sih persiapannya tuh apa aja, atau bajunya tuh harus berlayer berapa gitu? Biar nggak hipo. Iya. Biar nggak hipo itu ya itu tergantung fisik sih. Makanya dari awal kan sebelum kita naik gunung tuh siapin fisik. Kalau saya siapin fisik tuh ya jogging, lari gitu. Biar fisik kan nambah juga, stamina, minum vitamin yang banyak. Habis itu juga biar nggak hipotermia, kita harus bawa jaket sesuai kemampuan kita aja. Misalnya kalau emang kita fisiknya udah kuat, udah sering daki, stamina juga udah kuat, paling ya bawa baju dua lapis sama jaket udah gitu. Cuman kalau yang memang baru pertama kali naik gunung ya harus waspada juga gitu, jangan naik gunung jangan terlalu tinggi gitu sih. Oke, kita udah di penghujung podcast nih. Kalian ada pesan-pesan nggak atau apa buat para pemula yang buat naik gunung gitu, yang mau naik gunung? Nggak pesan. Kalau aku sendiri jangan cuma nyiapin template JJ, tapi harus siapin fisik yang kuat, mental yang kuat. Iya sih, itu benar. Jangan cuma FOMO doang. Ya naik gunung itu olahraga bagus, cuman bisa kalau nggak ada fisik yang kuat, bekal yang cukup, bisa membahayakan diri kita sendiri gitu. Oke. Kita udah di penghujung acara nih guys. Jangan lupa ya kalian subscribe dulu dong channel podcast Sumpah Pemuda ini. Subscribe guys. Dan jangan lupa di like. Ya. Komen juga gitu. Kalian share juga boleh. Boleh ya. tanya juga tentang SMK atau Yayasan Al Mujahidin. Iya, boleh kalian tanya-tanya di kolom komentar, nanti kita jawab. Terima kasih kepada narasumber yang udah luangin waktu kalian nih buat ke podcast Sumpah Pemuda. Terima kasih untuk waktunya dan sharing-sharingnya juga tadi, pengalamannya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah.